Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam wa inna rabbana bisalam wa takhirna al-jannata dara salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalla wal ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, di mana kita masih punya kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama sholat 5 waktu di masjid, insyaallah amin. Itulah sebagai pembuka pintu hidayah, pintu berkah, pintu inayah pertolongan Allah, yakni sholat 5 waktu di masjid. Insyaallah kita senantiasa dikuatkan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke masjid menyahuti daripada suara azan hayya 'alas shalah. Insyaallah amin. Itulah sisa kekuatan kita sebagai kaum muslimin, yakni berjamaah salat 5 waktu di masjid sebagai umul ibadah induk, yakni menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni salat 5 waktu di masjid berjamaah, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa memohon kebaikan Allah, memohon kasana Allah, kebaikan Allah, yakni mardatillah, jalan-jalan mardatillah, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang diridhoi Allah itulah jalan Al-Quran dan jalan Al-Hadis. Tidak ada yang lain. Dua jalan inilah jadi sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Al-Hadis. InsyaAllah kita tepati, kita sahuti, kita jalankan tuntunan daripada Allah yang senantiasa kita kaji, kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah dengan membaca Al-Quran itu kita semakin paham apa petunjuk-petunjuk Allah yang di dalamnya itu, dalam Al-Quran itu. InsyaAllah kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca terjemahannya juga. InsyaAllah kita makin mantap dalam berislam, dalam beriman, yakni dalam hasanah firman Allah dan ucapan perbuatan Nabi yang di Al-Hadis. Ini pendengaran dirahmati Allah. Dengan demikian kita senantiasa berada dalam mardotillah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang diridhoi oleh Allah adalah jalan umatan wasato, jalan pertengahan, tidak condong ke dunia dan tidak condong ke akhirat. Umat pertengahan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita porsikan 12 jam untuk urusan akhirat dan 12 jam untuk menikmati dunia ini. Urusan pekerjaan, profesi kita, itu adalah urusan akhirat juga, karena itu perintah Allah. Fantasiru fil ardi wa yabtaghu min fadlillah, itulah perintah Allah.
8 jam kita sesuai dengan ILO daripada pekerja kita 8 jam per hari. Itu adalah untuk akhirat juga. Itu adalah akhirat, urusan akhirat bekerja itu, karena itu adalah untuk menopang daripada semua kehidupan. Pintu rezeki dari bekerja, dari berdagang, dari bekerja, dari fantasiru fil ardi, daripada perintah Allah bertebaran di muka bumi, wa yabtaghu min fadlilah, dan mencari fadilah karunia Allah. 8 jam sesuai ILO, kemudian 4 jam supaya 12, maka kita isi dengan ibadah mahdoh akhirat, yakni sholat, zikir di masjid, kemudian tablik, menyampaikan silaturahim di masjid seperti ini, ceramah, tablik, ini adalah urusan akhirat. Kemudian kita tilawah, baca Al-Quran, kemudian kita ta'lim wa ta'lum, belajar hadis, baca Al-Quran, terjemahan, kemudian kita silaturahim, bersihkan kita silaturahmi kepada sesama muslim. Kalau kita ketemu di masjid, alhamdulillah kita bisa amalan silaturahim, baku tegur sapa. Kalau tidak bisa, kita ke rumahnya barang setengah jam, seperempat jam, atau 1 jam. Kita luangkan waktu setiap hari sebagai amalan kita, amalan akhirat itu silaturahim, zikir diperbanyak. Dari 4 jam itu zikir diperbanyak, boleh baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya itulah umatan wasatah, definisi tegas dan jelas umatan wasatah, tidak condong ke dunia dan tidak condong ke akhirat, yakni 12 jam kita gunakan untuk amalan akhirat, termasuk bekerja ini, profesi kita. Kemudian kita amalan 4 jam selebihnya adalah amalan masjid. Iya, amalan masjid. Kita beramal di masjid, zikir, kemudian kita tadarus, kita taklim juga, kita juga dakwah di masjid. Kita baca taklim, kita sampaikan walaupun 1 ayat. Ini pendengar dan rahmati Allah. Tidak ada sulitnya insyaallah, karena kita diberi nusrullah, pertolongan Allah insyaallah. Dengan kita rajin ke masjid, ya setiap 5 waktu kita di masjid, insyaallah itulah sumber kekuatan, itulah sumber nusrullah. Allah pandang ke kita. Allah pandang ke kita kalau kita menyauti hayya 'alas shalah, kita ke masjid. Allah pandang itu. Allah pandang. Kita ngaku beriman tapi Allah tidak pandang. Kenapa? Ya, bagaimana Allah tidak pandang? Bagaimana Allah pandang? Sedang kita saja hayya 'alas shalah kita remehkan, kita cuek, kita tidak ke masjid. Itu saja barometer. Allah pandang saat kita zikir, Allah pandang setiap kita sedekah, Allah pandang setiap kita beramal kebaikan, dan Allah pandang setiap kita melangkahkan kaki ke masjid. Allah pandang. Allah tidak pandang dunia. Kenapa? Kalau Allah pandang ke dunia, maka orang kaya akan tentram, bahagia. Padahal orang kaya dirampok orang, dihasati orang, hasut itu orang. Si A mendapat kenikmatan, maka temannya si B dengki, undang itu perampok, curi ke dia, kan ada bisa juga karena kedengkian. Allah tidak pandang itu harta, Allah tidak pandang kekayaan, kejayaan, jabatan, Allah tidak pandang. Kenapa Allah tidak pandang? Ya, karena itu bisa menjerumuskan kita ke pembunuhan, perampokan, bahkan ke neraka, ke maksiat. Allah tidak pandang. Yang Allah pandang cuman zikir kita, ibadah kita, sedekah kita, langkah kaki kita ke masjid, dakwah kita, ini mendengar daripada tausiah saya. Ini adalah Allah pandang. Pahalanya sama, saya yang bertakblik, yang berdakwah, yang bertausiah, yang bayanul hikmah ini, dengan Bapak yang mendengar sama pahalanya. Saya susah cuap ngomong, direkam lagi, kemudian di-share lagi, butuh pulsa, butuh wifi, bayar wifi. Ibu, bapak yang mendengar itu sama pahalanya, sama pahalanya dengan saya yang sudah keluar suara, keluar otak ini memeras untuk dakwah, untuk memikirkan ini ilham ceramah, kemudian men-share itu lewat video, lewat YouTube, lewat WA, lewat medsos. Ini sama pahalanya ibu, bapak.
Ini amalan dakwah juga, amalan Nabi. Nubuah kenabian itu apa? Tablik, menyampaikan balighul ani walaupun ayah. Sama, inilah amalan Nabi. Yang berdakwah, yang didakwah itu sama, itu amalan Nabi. Amalan Nabi itu dakwah, menyeru. Siapa yang diseru? Semua orang, baik yang belum Islam maupun yang sudah Islam, sama. Untuk yang Islam untuk meningkatkan keimanan kita, yang belum Islam kita masukkan ke Islam. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Ini Allah pandang, Allah pandang. Zikir kita Allah pandang, hati kita husnuzan kepada Allah, itu yang Allah pandang. Bukan harta, bukan kementerengan baju kita, mobil kita, motor kita, rumah kita. Bukan, Allah tidak pandang itu. Allah tidak pandang. Allah tidak pandang. Yang Allah pandang zikir kita, kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakwah kita. Itu yang Allah pandang. Demikian pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita bisa Allah pandang. Allah pandang dengan amalan agama, amalan akhirat. Allah pandang. Zikir, sholat ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid, kita Allah pandang. Kita dengar azan, Allah pandang. Kita zikir, Allah pandang. Kita sholat, Allah pandang. Kita tahajud, Allah pandang. Itulah cara Allah pandang. Kita husnuzan kepada Allah, Allah pandang. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini Allah pandang. Kita baik sangka kepada Allah. Semua yang Allah ciptakan adalah tidak sia-sia. Allah pandang itulah. Sehingga Allah datangkan nusrah, datangkan kebaikan. Kalau kita senantiasa diselimut oleh dunia, oleh harta, maka Allah akan mendatangkan azab. Azab perampok, azab celaka di jalan, jatuh dari pesawat. Ini Allah tidak pandang karena dunia itu. Sehingga datangkan perampok untuk merampok itu rumah. Allah tidak pandang. Allah datangkan perampok. Iya itu, Allah datangkan perampok. Karena sudah terlalu terbiasa kita, sudah kelewat kita menyanjung-nyanjung harta, jabatan, uang, kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diinsafkan itu, sehingga kita diberi hidayah untuk Allah pandang, yakni amalan agama. Insyaallah, pendengar dan rahmati Allah, kita akhiri kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.